Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jalanan yang sunyi. Langit mendung pekat, hanya sesekali kilatan petir menerangi pepohonan besar yang menjulang di kiri dan kanan jalan. Doni, seorang sopir truk ekspedisi, mengemudi dengan perasaan tak tenang. Ia membawa muatan dari Jakarta menuju Surabaya dan harus melewati Alas Roban, sebuah hutan belantara yang dikenal angker dan penuh misteri. Di sampingnya duduk Arman, rekannya yang sudah terbiasa melewati jalur ini. Tapi malam itu, entah kenapa, Arman tampak lebih diam dari biasanya. "Man, kenapa diem aja? Gak biasanya lu sepi begini," kata Doni, berusaha mencairkan suasana. Arman menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Matanya terfokus pada bayangan gelap di antara pepohonan. "Gua ngerasa gak enak, Don. Kayak ada yang ngikutin kita," jawabnya lirih. Doni hanya tertawa kecil mencoba mengusir rasa takutnya sendiri. "Udahlah, Man. Jangan mikir macem-macem. Fokus aja biar cepet sampai." Namun, baru beberapa kilometer melewati gerbang hutan, tiba-tiba mesin truk mati total. Doni dan Arman saling pandang. "Sial, kok bisa mogok di sini?" ujar Doni panik. Ia mencoba menyalakan mesin lagi, tapi truk sama sekali tidak merespons. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar di luar. Saat itulah, sesuatu yang ganjil mulai terjadi. Dari kaca spion, terlihat bayangan hitam berdiri di belakang truk. Arman langsung merinding. "Don, ada orang di belakang," bisiknya dengan suara gemetar. Doni menelan ludah dan melirik kaca spion. Sosok itu masih berdiri di sana, tak bergerak sedikit pun. Saat kilat menyambar langit, wajah sosok itu sedikit terlihat. Kosong, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Doni langsung menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Arman buru-buru meraih senter dan mencoba menerangi jalan. Tetapi saat cahayanya menyapu ke arah belakang truk, sosok itu sudah berada di sampingnya. Arman menjerit keras dan langsung masuk kembali ke dalam truk, mengunci pintu rapat-rapat. Doni, yang kini juga mulai panik, terus mencoba menyalakan mesin. Tangannya gemetar, keringat dingin membanjiri tubuhnya. Tiba-tiba dari luar, terdengar suara ketukan pelan di kaca jendela. Tok, tok, tok. Doni menoleh dengan napas tertahan. Di balik kaca jendela, wajah pucat seorang wanita dengan mata hitam legam menatap mereka. Bibirnya bergerak tanpa suara. Namun di telinga Doni terdengar bisikan yang sangat jelas. "Turunlah." Arman langsung membaca doa sebisanya, sementara Doni mencoba tetap fokus. Tapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari dalam hutan, perlahan muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak mendekati truk. Bentuk mereka aneh. Ada yang merangkak dengan kaki dan tangan terbalik. Ada yang melayang tanpa kepala. Dan ada juga yang hanya berupa kabut hitam dengan suara bisikan lirih. "Kita harus keluar dari sini sekarang," teriak Arman. Doni kembali mencoba menyalakan mesin, dan kali ini berhasil. Tanpa pikir panjang, ia langsung menginjak gas dalam-dalam. Truk melaju kencang di jalanan yang licin.
Namun saat mereka mengira telah selamat, sebuah sosok tiba-tiba muncul di tengah jalan. Brak! Doni dan Arman terpental saat truk menghantam sesuatu yang besar. Mereka berdua terkapar di dalam kabin, kepala berdarah, penglihatan berkunang-kunang. Saat Doni mencoba membuka matanya, sosok wanita berambut panjang sudah berada tepat di depan kaca depan truk. Darah menetes dari wajahnya yang penuh luka, dan kali ini mulutnya bergerak, mengeluarkan suara yang mengerikan. Kalian harus bayar hutang nyawa ini. Seketika dunia di sekitar mereka berubah. Doni dan Arman kini tidak lagi berada di dalam truk. Mereka berdiri di tengah hutan yang gelap, di antara pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Di sekitar mereka, puluhan sosok tanpa wajah berdiri melingkar. Bisikan-bisikan aneh terdengar dari segala arah. Arman mulai menangis ketakutan. Kita di mana, Don? Ini bukan dunia kita. Doni hanya bisa terdiam. Ia menyadari satu hal. Mereka telah masuk ke dunia lain. Malam itu, Doni dan Arman tidak pernah ditemukan lagi. Truk mereka ditemukan keesokan harinya, terparkir rapi di pinggir jalan Alas Roban. Mesinnya masih menyala. Pintu kabinnya terbuka. Namun, tak ada siapapun di dalamnya. Sampai hari ini, banyak pengemudi yang melintasi Alas Roban masih melihat bayangan dua pria berjalan di tengah jalan. Mereka melambaikan tangan, meminta tumpangan. Tetapi saat mobil berhenti, mereka menghilang begitu saja. Doni dan Arman berdiri di tengah hutan yang asing. Udara di sekitar mereka terasa berat, seperti dihimpit sesuatu yang tak kasat mata. Doni, ini bukan dunia kita. Kita harus keluar dari sini. Suara Arman bergetar ketakutan. Namun, Doni tidak menjawab. Matanya terfokus pada sesuatu di kejauhan. Bayangan hitam melayang tanpa kaki, mendekat perlahan dengan suara rintihan menyayat. Shhh. Telinga mereka terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Arman langsung memegang kepalanya, berusaha menutup telinganya, tapi suara itu semakin keras. Dari antara pepohonan muncul wajah-wajah pucat tanpa bola mata, menatap mereka dengan tatapan kosong. Doni menjerit saat menyadari sosok-sosok itu bukan orang asing. Mereka adalah orang-orang yang pernah hilang di Alas Roban. Mereka ingin kita tetap di sini, man. Doni mulai panik, merasakan sesuatu yang tidak beres. Namun sebelum mereka bisa melarikan diri, tanah di bawah mereka bergetar hebat. Gubraka! Pohon-pohon di sekitar mereka tumbang, dan dari dalam tanah yang retak muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menarik mereka ke dalam kegelapan. Arman meronta, menendang tangan-tangan yang mencoba meraih kakinya. Doni juga berusaha kabur, tapi semakin mereka bergerak, semakin banyak tangan yang muncul. Tiba-tiba, terdengar suara tawa perempuan yang menyeramkan. Kalian sudah datang sejauh ini, tidak ada jalan pulang. Di depan mereka berdiri sosok wanita berbaju putih dengan wajah rusak separuh. Kulitnya seperti terbakar, matanya hitam legam tanpa kelopak. Kalian sama seperti mereka, akan menjadi bagian dari hutan ini. Suaranya bergema seolah berasal dari segala arah. Doni dan Arman mencoba berlari, tapi langkah mereka terasa berat, seakan ada sesuatu yang menarik mereka kembali. Di sekitar mereka, bayangan-bayangan gelap mulai melingkar, menari di dalam kabut tebal. Dari celah kabut muncul sosok lelaki tua berlumuran darah. Tubuhnya penuh sayatan menganga. Ia menatap Doni dengan sorot mata yang kosong dan mengerikan. Aku dulu juga sopir seperti kalian. Suaranya berat dan serak. Aku dibunuh oleh orang-orang yang menginginkan tumbal. Dan sejak saat itu, aku tak bisa pergi dari sini. Arman mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tolong, biarkan kami pergi. Namun, lelaki itu hanya tertawa kecil. Kalian akan menjadi bagian dari kami.
Kalian akan menunggu di sini, menunggu korban berikutnya. Tiba-tiba Doni merasakan sesuatu merayap di lehernya. Sutas tali pocong melilit dengan erat. Ia menjerit, tubuhnya terangkat ke udara tanpa ada yang menyentuhnya. Arman mencoba menarik Doni turun, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat cengkeraman tak terlihat itu. Dari belakang mereka terdengar suara langkah kaki menyeret di tanah basah. Sosok wanita rusak wajah tadi kini tersenyum lebar, giginya tajam dan hitam. Kalian akan tinggal di sini selamanya. Arman tiba-tiba tersentak bangun. Nafasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia melihat sekeliling. Mereka masih berada di dalam truk. Doni duduk di kursi kemudi, tampak kebingungan. Mesin truk menyala seperti biasa, dan jalanan alas roban di luar terlihat sepi. Arman mencoba mengatur nafas. Kita balik lagi, tanyanya ragu. Doni hanya mengangguk, wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Tanpa membuang waktu, ia langsung menginjak gas dan melajukan truk keluar dari hutan sialan itu. Jalanan yang tadi terasa gelap dan tak berujung, kini mulai tampak lebih terang. Mereka bisa melihat lampu-lampu jalan di kejauhan. Kita berhasil keluar, seru Arman dengan wajah lega. Namun, saat Doni melihat ke kaca spion, bayangan hitam itu masih berdiri di belakang truk. Dan kali ini, ia tersenyum. Selesai atau tidak, Doni menginjak gas lebih dalam, berharap bisa meninggalkan hutan terkutuk itu secepat mungkin. Arman, yang masih menggigil ketakutan, terus melirik ke kaca spion. Bayangan hitam itu masih ada di sana, tapi kali ini ia bergerak. Doni, dia mendekat, dia mendatangi kita, teriak Arman. Doni menoleh sekilas ke spion. Sosok itu kini berada tepat di belakang truk, berlari dengan kecepatan yang tak masuk akal. Srek, srek, srek. Suara langkahnya terdengar begitu jelas, meskipun mereka melaju dalam kecepatan tinggi. Tiba-tiba, brak! Truk berguncang keras, seperti menabrak sesuatu. Doni hampir kehilangan kendali, namun ia tetap memegang kemudi sekuat tenaga. Arman menjerit, menunjuk ke arah depan. Di jalanan yang gelap, puluhan sosok hitam berdiri berjejer, menatap mereka dengan mata kosong. Mereka semua memiliki wajah yang sama, wajah Arman. Doni mengerem mendadak, namun anehnya, truk tidak berhenti. Rasanya seperti mereka sedang melaju di jalan yang tidak berujung. Arman memejamkan mata, mencoba berpikir jernih. Doni, kita bukan di dunia kita masih di sana. Tiba-tiba suara berbisik memenuhi kabin truk. Kenapa pergi? Kalian milik kami sekarang. Lampu di dalam truk berkedip-kedip. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari belakang kursi mereka. Tangan-tangan pucat menjulur dari dashboard, mencengkeram kaki Doni dan Arman. Tidak! Doni berteriak, mencoba menyalakan klakson. Namun suara yang keluar bukanlah bunyi klakson, melainkan jeritan kesakitan dari banyak orang. Arman mulai menangis, ketakutannya mencapai puncak. Kita nggak bisa keluar dari sini, Don. Kita akan mati di sini. Doni menggigit bibirnya. Tidak, ia tidak mau mati di tempat ini. Tiba-tiba sosok wanita rusak wajah yang tadi mereka lihat sudah duduk di kursi penumpang belakang. Ia menatap Doni dengan mata hitamnya yang kosong. Hanya satu yang bisa pergi, bisiknya. Doni dan Arman saling pandang. Arman mulai terisak. Doni, kita nggak bisa ngelawan mereka. Kalau harus ada yang tinggal, biar aku aja. Doni menggeleng cepat. Jangan ngomong gitu, Man. Kita harus keluar bareng. Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tangan Arman mulai berubah menjadi hitam. Ia menjerit kesakitan. Tubuhnya seakan perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Doni mencoba menariknya, namun sesuatu menahan Arman. Pergi, Don, sebelum terlambat.
Dengan air mata yang berlinang, Doni menekan pedal gas sekencang mungkin. Hutan di sekitar mereka tiba-tiba bergetar hebat. Udara berubah dingin menusuk tulang. Dan dalam sekejap, Doni terbangun. Doni menemukan dirinya masih duduk di kursi kemudi truknya. Mesin menyala, jalanan tampak normal. Ia melihat ke samping. Tidak ada Arman. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Doni mengatur napas, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Namun saat ia melihat ke kaca spion, sosok Arman berdiri di belakang truk. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dan sebelum menghilang, ia berbisik pelan, "Aku masih di sini, Don." Doni mencoba mengatur napasnya. Arman sudah tiada, atau mungkin terjebak di dunia lain. Namun, hatinya berdebar kencang. Ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa saat menengok ke kaca spion, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Bangku penumpang truknya kini diduduki oleh sesosok bayangan hitam. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Suara gesekan tulang terdengar jelas, seperti ada sesuatu yang patah di dalam tubuh makhluk itu. "Kau meninggalkannya." Suaranya berat, dingin, dan menggema di dalam kepala Doni. Doni ingin berteriak, tapi tenggorokannya terasa tercekat. Ia mencoba untuk tidak menatap sosok itu, tetapi sesuatu dalam dirinya mengatakan bahwa makhluk itu semakin mendekat. Hawa dingin menjalari lehernya. Napas makhluk itu terasa di telinganya. "Kau harus menggantikannya." Tiba-tiba, brak! Truknya bergetar hebat. Doni tersadar dan langsung menginjak rem sekuat tenaga. Truk itu berhenti dengan suara decitan keras. Jantung Doni berdegup kencang. Ia menoleh ke bangku penumpang. Kosong. Namun, sesuatu membuatnya ingin menjerit. Sabuk pengaman di kursi itu bergerak sendiri, seperti ada seseorang yang baru saja melepaskannya. Doni mencoba menenangkan diri. Ia melihat keluar, berharap menemukan tanda bahwa ia sudah dekat dengan perkampungan atau jalan utama. Namun, ada sesuatu yang aneh. Jalanan di depan tetap sama seperti sebelumnya. Pepohonan lebat, kabut tebal, dan suasana mencekam yang membuat udara semakin berat. Padahal tadi ia merasa sudah mengemudi cukup jauh. Ia kembali menyalakan mesin dan mencoba melaju lebih cepat. Namun, setelah beberapa menit, jalan itu masih sama. Sial, aku seperti berputar-putar di tempat yang sama. Ia mencoba melihat jam di dashboard. Jarum jam tidak bergerak, seolah-olah waktu berhenti. Keringat dingin mulai bercucuran. Ia mulai merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dibandingkan hantu yang tadi ia lihat. Ia mungkin tidak akan pernah keluar dari sini. Tiba-tiba, radio truknya menyala sendiri. Frekuensinya berisik. Suara statis memenuhi kabin. Doni mencoba mematikannya, namun tombol off tidak berfungsi. Di antara suara statis itu, perlahan muncul suara seseorang. Doni merinding. Itu suara Arman. "Tolong aku." Suaranya lirih, terdengar putus-putus, seakan berasal dari tempat yang sangat jauh. Doni terdiam. Ia tahu ini tidak masuk akal. Doni menjerit ketakutan dan menarik tangannya sekuat tenaga. Namun, tangan pucat itu semakin kuat mencengkeramnya. Di depannya, jalanan tiba-tiba berubah. Kabut menipis, dan di ujung jalan ia bisa melihat gapura besar, pintu keluar alas roban. "Aku harus keluar dari sini." Doni menekan gas sekuat tenaga. Mesin meraung, truk melaju semakin cepat. Namun, dari kaca spion, ia melihat bayangan hitam itu mengejarnya lagi. Kali ini, ia lebih cepat. Dan sebelum Doni bisa mencapai gerbang, makhluk itu melompat dan menembus kaca depan truknya. Seketika, dunia berubah menjadi hitam. Doni terbangun. Ia kini terbaring di dalam truknya yang terparkir di tepi jalan raya. Udara pagi terasa segar. Suara burung berkicau dan matahari mulai naik di ufuk timur.
Aku selamat. Doni mengusap wajahnya, masih berusaha memahami apa yang terjadi. Ia melihat jam di dashboard, pukul 7 pagi. Ia benar-benar sudah keluar dari alas roban. Namun, saat ia hendak turun dari truk, ia melihat ke kaca spion. Dan di bangku penumpang, ada bekas sidik tangan hitam di jok kulitnya. Doni tersentak. Suara pelan terdengar di telinganya. "Aku masih di sini, Doni." Doni membeku. Ia belum benar-benar bebas. Dan di kejauhan, di dalam kabut yang mulai menipis, seseorang berdiri di tepi jalan. Ia mengenakan baju lusuh, tubuhnya kaku, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Namun Doni tahu, itu Arman. Tersenyum, menunggu Doni kembali. Doni mengusap wajahnya. Ia tidak boleh panik. Tangannya gemetar saat meraih kunci truk. Ia harus segera pergi dari tempat ini. Mesin truk menyala dengan deru kasar, seperti enggan bergerak. Ia menoleh sekali lagi ke kaca spion. Arman masih berdiri di sana. Tapi kali ini, sesuatu lebih menyeramkan terjadi. Arman mulai bergerak. Namun bukan berjalan seperti manusia biasa. Gerakannya aneh, tersentak-sentak, seperti boneka kayu yang dipaksa bergerak. Lehernya terpelintir ke satu sisi, tangan dan kakinya bengkok dalam posisi yang tidak mungkin. "Doni!" Suaranya menggema di dalam kabin, meski mulutnya sama sekali tidak bergerak. Doni menelan ludah, mencoba mengabaikannya. Ia menggenggam setir erat dan menginjak pedal gas. Truk melaju kencang. Namun, saat Doni menatap ke depan, jalanan yang tadi terang mulai berubah lagi. Kabut pekat kembali menyelimuti, pepohonan semakin rapat, dan gapura yang tadi dilihatnya telah menghilang. Tidak ada jalan keluar. Doni memukul setir dengan frustrasi. "Tidak, aku sudah keluar dari sini." Tapi kemudian, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Jalanan yang ia lalui kini terlihat familiar. Ia kembali ke tempat yang sama. Alas roban tak membiarkannya pergi. Doni merasakan hawa dingin yang menusuk. Matanya tetap fokus ke jalan, tapi ia bisa merasakan sesuatu di sampingnya. Ia tidak ingin melihat, tapi suara napas itu semakin dekat. Srek, srek. Suara seperti sesuatu yang merayap terdengar di dalam kabin. Dan tiba-tiba, dingin, sangat dingin. Doni merasakan sesuatu menyentuh lengannya. Jari-jari yang kurus, dingin, dan berbentuk tidak normal. Ia menoleh ke samping, dan saat itu, sosok Arman duduk di kursi penumpang. Tapi ini bukan Arman yang ia kenal. Wajahnya sudah membusuk, matanya kosong, bibirnya sobek hingga ke pipi. Tangannya kini mencengkeram bahu Doni. Dan dengan suara yang bergetar, makhluk itu berbisik, "Jangan tinggalkan aku, Doni." Doni menjerit dan menarik setir dengan panik. Truk oleng, dan sebelum bisa melakukan sesuatu, duar! Truknya terguling masuk ke jurang. Doni terbangun dengan tubuh penuh luka, kepalanya pusing, napasnya tersengal. Ia berusaha bangkit, melihat sekeliling. Ia tidak ada di dalam truk lagi. Ia sekarang berada di sebuah jalan setapak yang tidak dikenalnya. Pepohonan di sekitarnya hitam, batangnya tampak terbakar. Udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Di mana ini? Langkah kaki terdengar di belakangnya. Doni berbalik dengan cepat. Dan saat itu hatinya hampir berhenti berdetak. Puluhan sosok hitam berdiri di antara pepohonan, mengawasinya. Mereka tidak bergerak, tidak berbicara, hanya menatap. Doni mulai berjalan mundur, mencari jalan keluar. Tapi tidak peduli kemana ia melangkah, sosok-sosok itu selalu ada di sekelilingnya. Dan kemudian, salah satu dari mereka berbicara. Suara itu terdengar dalam, menggelegar, dan bergaung di seluruh hutan. "Kau telah melanggar batas, Doni. Sekarang, kau milik kami." Doni berlari sekencang mungkin, meski kakinya sudah lemas. Hutan ini seperti labirin, tidak ada jalan keluar. Namun,
Di kejauhan, ia melihat cahaya. Mungkin itu jalan keluar. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Doni berlari menuju cahaya itu. Namun, semakin dekat, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Cahaya itu berasal dari lampu depan truknya yang sedang terbalik. Doni berhenti, jantungnya berdegup kencang. Di dalam truk itu, ia bisa melihat tubuh seseorang, dirinya sendiri. Doni menjerit, ia sudah mati. Dan saat itu juga, suara dari kegelapan kembali terdengar. Selamat datang di rumah barumu. Seketika, ribuan tangan hitam mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan yang abadi. Doni mencoba melawan, tapi itu sia-sia. Dan sebelum semuanya benar-benar berakhir, ia melihat sosok Arman, tersenyum, menunggu. Doni tidak pernah bisa pergi. Tidak ada yang bisa keluar dari alas roban. Doni membuka matanya. Ia masih hidup? Tidak. Sesuatu terasa aneh. Ia berada di dalam truknya lagi. Mesin masih menyala. Jalanan masih diselimuti kabut. Dan di sampingnya, bangku penumpang kosong. Doni menoleh ke kaca spion, berharap semua yang terjadi tadi hanya mimpi buruk. Namun, hatinya langsung mencelos saat melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Arman masih berdiri di tepi jalan, dan kali ini ia tidak sendiri. Di belakangnya ratusan sosok lain berdiri diam, tanpa wajah, tanpa suara. Mereka semua menatap Doni. Mereka menunggunya. Doni merasakan tubuhnya gemetar hebat. Ia meraih kunci dan memutar mesin truk lebih keras. Brum, truk bergerak, roda berderit di atas aspal yang lembab. Doni tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ia harus keluar dari sini. Namun, saat ia melaju lebih cepat, jalanan yang tadi lurus mulai berubah. Pohon-pohon bergerak sendiri, seolah menggeser posisi mereka. Jalan bercabang dan berkelok ke arah yang berbeda. Alas roban sedang mengubah rutenya. Tidak peduli ke arah mana Doni melaju, ia selalu kembali ke titik yang sama. Sebuah lingkaran tak berujung. Dan yang lebih menyeramkan, setiap kali ia melewati titik yang sama, jumlah sosok yang berdiri di belakang Arman bertambah banyak. Mereka semua menunggu Doni menyerah. Doni mulai kehilangan akal sehatnya. Ia sudah memacu truknya dengan kecepatan penuh, namun tidak ada jalan keluar. Setiap kali ia mencoba menembus kabut, ia selalu kembali ke jalan yang sama. Seperti tikus yang terjebak di dalam labirin iblis. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari radio truk yang rusak, terdengar suara samar. Awalnya hanya suara statis, tetapi perlahan berubah menjadi suara seseorang. Doni, Doni. Suara itu terdengar seperti suara ibunya. Doni tercekat. Ibu, nak, pulanglah. Sudah cukup kau tersesat. Pulanglah, Doni. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia hampir percaya bahwa ini nyata. Namun tiba-tiba suaranya berubah, menjadi lebih berat, lebih dalam. Kau tidak akan pernah pulang. Dan tepat setelah suara itu berbicara, tangan hitam mencengkeram setir truknya dari dalam dashboard. Doni menjerit, mencoba menarik tangannya, tetapi genggaman tangan itu semakin kuat. Truk mulai berputar liar. Brak! Truk menabrak sesuatu, atau lebih tepatnya, sesuatu menabraknya. Truknya kini terhenti. Doni terengah-engah, dadanya naik turun. Ia menoleh ke kaca depan, dan di sanalah mereka, ratusan makhluk hitam. Mereka kini berjalan menuju truknya. Doni mengunci pintu truk dan mundur ke dalam kabin. Tubuhnya gemetar. Dari luar, makhluk-makhluk itu terus mendekat. Lalu, sesuatu terjadi. Mesin truknya mati sendiri. Cahaya di dalam kabin meredup, hingga hanya tersisa kegelapan pekat. Doni mencoba menyalakan mesin lagi. Namun sebelum ia bisa memutar kunci, 3 ketukan terdengar di kaca jendelanya. Tok, tok, tok. Doni menoleh perlahan, tubuhnya bergetar hebat. Di luar kaca hanya ada kegelapan.
Tapi saat matanya mulai terbiasa dengan gelapnya malam, ia melihat wajah seseorang menempel di kaca jendela. Arman. Namun kini wajahnya sudah membusuk. Kulitnya meleleh seperti lilin terbakar. Matanya kosong, penuh kehampaan. Mulutnya bergerak tanpa suara. Namun tiba-tiba, kaca truknya retak sendiri. Doni menjerit dan menutup matanya, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di dalam truk. Doni kini berdiri di sebuah tempat yang asing. Ia berada di tengah desa tua yang diselimuti kabut. Rumah-rumah di sekelilingnya tampak terbengkalai, pintu dan jendelanya berayun pelan seperti tertiup angin. Namun, angin di sini tidak terasa. Suasananya terlalu sunyi. Doni melihat ke belakang. Truknya sudah tidak ada. Yang ada hanya sebuah jalan setapak yang lurus menuju hutan yang lebih gelap. Dan kemudian, dari dalam rumah-rumah kosong itu, terdengar suara bisikan, pelan, terputus-putus. Dia sudah datang, bawalah dia ke dalam. Doni mulai mundur, namun kakinya tiba-tiba terasa berat. Ia melihat ke bawah, tangan-tangan pucat keluar dari tanah, mencengkeram kakinya. Ia berusaha berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Dan dari kegelapan desa, muncul sosok tinggi mengenakan jubah hitam. Wajahnya tertutup bayangan, namun ia berbicara dengan suara yang dalam dan bergaung di seluruh desa. Sekarang kau adalah bagian dari kami, Doni. Doni hanya bisa menjerit saat sosok itu mengangkat tangannya. Dan seluruh dunia seketika berubah menjadi gelap. Doni terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia berada di dalam truknya lagi. Jalanan terlihat normal. Matahari pagi bersinar terang